Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friyanti dengan NIM 2002060081. Saya dari kelas MPI 6D. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Manajemen Perubahan. Dan di sini tugas saya akan menjelaskan poster 1 sampai dengan poster 6. Baiklah, langsung saja. Poster pertama itu dengan tema pendekatan behavioral atas perubahan. Pendekatan behavioral berfokus pada pengubahan tingkah laku dengan menekankan pada pemberian penghargaan bagi konseli ketika melakukan suatu kegiatan yang baik dan memberi konsekuensi untuk mencegah konseli agar tidak melakukan kegiatan yang buruk. Pendekatan kognitif perilaku merupakan konseli yang menitik beratkan pada restrukturisasi atau pembenahan kognitif yang menyimpan akibat kejadian yang merugikan dirinya baik secara fisik maupun psikis dan lebih melihat ke masa depan dibandingkan masa lalu. Dan yang terakhir itu pendekatan psikodinamis, yaitu pendekatan yang melibatkan pemahaman mendalam tentang emosi seseorang dan proses mental lainnya. Tetapi ini berfungsi untuk membantu orang mendapatkan wawasan yang lebih besar tentang bagaimana perasaan dan pemikirannya. Adapun tema yang kedua yaitu tahap-tahap dalam manajemen perubahan. Ada 4 tahap, yaitu tahap pertama yaitu memutuskan untuk melakukan perubahan manajemen. Yang kedua, melakukan persiapan dalam rangka melakukan perubahan. Yang ketiga, melakukan peluncuran perubahan. Dan yang keempat, mengimplementasikan perubahan. Dan adapun tema yang ketiga dengan judul implementasi pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi atau PO merupakan sebuah kegiatan perubahan dasar disiplinnya perencanaan yang menetapkan berbagai revolusi dalam prosesnya. Dan pengembangan organisasi akan membawa pengaruh besar bagi usaha Anda. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan tersebut akan terjadi perubahan positif dalam meningkatkan sistem dasar dalam suatu organisasi yang menyangkut efektivitas dan efisiensi yang terus ditingkatkan. Pertama-tama, kegiatan PO ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor seperti produktivitas, kualitas siklus kerja, umpan balik pihak eksternal, serta pembaruan strategi. Melalui faktor-faktor tersebut, maka dilakukannya PO dimulai dari faktor yang pertama, yaitu produktivitas. Dan kesimpulan dalam implementasi pengembangan organisasi berhasil atas tindaknya akan ditentukan oleh setiap pihak yang terlihat, dan cara menyiapkannya pun dapat membawa hasil yang bermacam-macam. Adapun yang tema keempat, teknik pengembangan organisasi. Teknik pengembangan organisasi yang pertama itu latihan kepekaan atau sensitivity training. Yang kedua, pembentukan tim atau team building. Yang ketiga, survei umpan balik atau survei feedback. Yang keempat, transactional analysis. Yang kelima, intergroup activity. Yang keenam, konsultasi proses atau proses konsultation. Yang terakhir, Tirspark PC making. Mengenai permasalahan yang dihadapi organisasi, mengumpulkan data untuk menentukan iklim organisasi dan masalah perilaku anggota-anggotanya. Melakukan umpan balik dari data tersebut dan konfrontasi, merencanakan strategi untuk melakukan perubahan. Dan adapun tema yang kelima yaitu
jenis masalah dalam organisasi atau merancang perubahan. Di sini ada 3, yaitu pertama time and budget, jumlah waktu yang tersedia untuk menyelesaikan proyek ini dan anggaran yang disediakan untuk menyelesaikan dapat dinegosiasikan dengan manajemen atau mungkin ditetapkan oleh manajemen pada tingkat yang lebih tinggi daripada mereka yang benar-benar menyelesaikan proyek. Yang kedua itu project staffing, yaitu seseorang harus memimpin proyek analisis pekerjaan dan seseorang harus melaksanakan pekerjaan itu. Yang terakhir, proses dan hasil yang dapat diterima. Di sini relevan dengan menerima organisasi dan proyek analisis pekerjaan. Penerimaan responden atau pengguna, kualitas hasil dan waktu untuk menyelesaikan. Perhatikan organisasi tambahan dibahas dalam Hacks dan Van de Voort. Dan adapun yang tema terakhir atau tema ke-6, yaitu tahap-tahap dalam pengembangan organisasi. Di sini ada tahap deteksi masalah, yang kedua menemukan diagnosis, ketiga analisis data dan umpan balik, keempat merancang intervensi dan memimpin perubahan, dan yang terakhir evaluasi dan pengembangan perubahan. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.